Shalom Kak. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I Berikan am. tepuk tangan yang meriah. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih pagi ini pagi ini kami mau bergirang, kami mau bergirang, kami mau memuji, kami mau memuji, memuliakan namamu. memuliakan namamu. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang memberkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, seperti biasa kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bergirang, kita angkat pujian lagu kita Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah. Sambil bertepuk tangan juga ya adik-adik. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Sekali lagi. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, perintahkan Injil Tuhan. Bermahkotakan Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memerintahkan Injil Tuhan. memerintahkan Injil Tuhan. Memerintahkan Injil Sekali Tuhan. lagi. Injil Tuhan. Memerintahkan Injil Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
Yesus, kami sudah meninggikan, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih semangat puji nama Tuhan adik-adik? Masih dong Kak. Sekali lagi, masih semangat? Masih Kak. Kalau masih semangat, kita angkat satu pujian lagi. Markas setan kuhancurkan. Sambil bertepuk tangan ya. Markas setan Kuhancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. setiap hari ku bernyanyi, Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Panas sekolah minggu, sinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. sekolah minggu mana suara? Panas sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Semangat lagi kita. Markas setan kuhancurkan. Markas setan kuhancurkan. Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, Kabarkan Injilnya. anak sekolah minggu mana suaranya? Sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi anak sekolah minggu mana suaranya? Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, Yesaya. saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi membawa pedang di tangan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
seneng banget ya, tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu lebih baik kita berdoa dulu. Adik-adik, ayo ambil sikap doa yang bagus. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Berkati Papa dan Mama yang menemani kami selama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Kingdom Kids. Senang deh rasanya kakak bisa menemani adik-adik di hari yang indah ini. Tapi pasti adik-adik bilang, kakak ini siapa sih? Gak pernah deh aku jumpa, gak pernah deh aku lihat. Iya, kita memang belum pernah ketemu. Tapi kita semua bersaudara. Nama kakak adalah Kak Febe. Kakak ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Siapa yang pengen ke Kota Padang? Yeay, semuanya pengen ya ke Kota Padang. Di sini banyak pantai yang indah, ada rendang. Nanti suatu saat kalau adik-adik udah besar, datang ke Kota Padang ya. Oke, minggu lalu Kak Ina cerita tentang apa? Ya, benar. Kak Ina minggu lalu cerita tentang Abram dan Lot. Abram dan Lot diceritakan Kak Ina minggu lalu mereka berpisah. Iya kan? Ketika mereka berpisah, Abram takut terjadi pertikaian antara Abram dan Lot. Jadi karena kasihnya Abram kepada Lot, karena dia tidak ingin Lot hatinya terluka, Abram suruh Lot untuk memilih daerah mana yang Lot mau. Iya kan? Iya, ketika itu kira-kira Abram sebenarnya sedih nggak? Sebenarnya sedih, selain daripada tanah itu yang harus dipilih oleh Lot, tapi Abram pasti lebih sedih karena dia harus berpisah daripada Lot. Tetapi Tuhan pasti membantu dia memberikan pilihan-pilihan terbaik. Itu yang diajarkan Kak Ina minggu lalu. Terus minggu ini Kak Febe mau cerita tentang apa? Kakak mau cerita tentang Abram dan Lot juga. Tetapi minggu ini kakak akan menceritakan tentang janji Tuhan kepada Abram, ya kan? Nah, ketika Lot udah memilih tanah itu, pasti yang dipilih Lot itu tanah yang baik, yang menurut Lot itu adalah tanah yang menarik, tanah yang bakalan subur, daerah yang bakalan baik untuk Lot, ya kan? Lot karena dia pasti ingin menguntungkan dirinya sendiri, ya kan? Tetapi apakah Tuhan menjadi mengabaikan Abram? Tentu tidak. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati Abram yang mengasihi Lot. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah dijanjikan sesuatu sama papa mamanya? Iya, semua pasti pernah ya. Kak Febe dulu waktu kecil, kalau disuruh papa belajar baik-baik, pasti nanti ada janjinya. Kamu belajar baik-baik ya, kalau misalnya juara 1, papa belikan ini deh. Iya kan? Pasti adik-adik pernah gitu kan? Terus adik-adik seneng gak kalau misalnya adik-adik terima janji kayak gitu? Seneng ya? Tapi kalau misalnya terima janji harus dilakukan dulu ya apa yang diperintahkan ya? Iya kan? Harus dilakukan dulu, berarti harus belajar baik-baik dulu gitu ya. Nah, Abram juga melakukan yang baik dulu di mata Tuhan dan dia menerima janji daripada Tuhan. Nah, ketika Lot sudah berpisah dari Abram, Tuhan tuh bilang sama Abram ya untuk lihat sekelilingnya. Tapi biar lebih jelas, mama, papa, adik-adik bisa bantu adik-adik untuk buka firman Tuhan dari Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Mama papa bisa bacakan, bisa bukakan untuk adik-adik, kakak bacakan dari sini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Lot ke Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk
selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Hebat ya Tuhan ya. Dilihatnya, disuruhnya loh Abraham, lihat loh Abraham, ini sekelilingmu ya, sekelilingmu. Lalu ketika Tuhan suruh Abraham untuk lihat itu, kira-kira Tuhan mau ngapain ya? Apakah Tuhan mau memberikan yang buruk buat Abraham? Tentu tidak. Tuhan memberkati daerah itu yang menjadi bagian Abraham, dan itu tidak tergantung kepada suburnya atau tidak tanahnya, indah atau tidak pemandangannya. Karena apa? Karena apabila Tuhan berjanji menjadi daerah yang terbaik untuk Abraham, itu pasti akan menjadi daerah yang terbaik untuk dia. Janji Tuhan itu sama Abraham gak cuma kecil loh. Dia bilang seluruhnya akan menjadi milikmu selama-lamanya. Dan itu bahkan bukan cuma untuk Abraham. Perbuatan baiknya itu tadi sampai kepada keturunan-keturunannya. Anak cucu, cicit, keturunannya semua menerima berkat janji-janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Bayangkan adik-adik, ketika kita berbuat baik, ya, ketika kita mengikuti firman Tuhan, janji itu gak cuma kita yang terima, tetapi nanti keluarga kita juga menerimanya. Kalau adik-adik misalnya berbuat baik nih di sekolah, yang dipuji apakah cuma adik-adik? Tentu tidak. Pasti dia bilang gini, wah Bulan baik sekali ya, anaknya siapa sih dia? Pasti dipuji juga, mama pasti dipuji juga kan? Karena apa? Karena ketika kita baik, kita memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang, perbuatan-perbuatan baik kita juga menerima tuh berkat-berkat itu kepada keluarga kita juga menerimanya, orang-orang yang kita kasihi juga menerimanya. Betapa hebatnya perbuatan baik itu. Lalu bukan hanya daerah atau tanah aja ya yang Tuhan janjikan tadi ya, tapi Tuhan bilang sama Abram, Tuhan juga berjanji ya memberikan keturunan yang banyak banget. Bayangin seperti debu di tanah. Adik-adik bisa hitung debu nggak? Coba sini siapa yang bisa hitung debu? Kakak kasih duit 1 miliar. Kakak gak ada duit ke 1 miliar karena kakak yakin adik-adik gak bisa hitung debu. Iya kan? Gak bisa, saking banyaknya. Bayangkan loh seperti debu dan bintang. Bisa adik-adik hitung bintang? Pasti gak bisa kan? Gak bisa. Lalu Abram akhirnya mengikuti rencana Tuhan itu. Diikutinya petunjuknya, diikuti rencana Tuhan. Dia pergi, dia bangun kemahnya di situ. Dia hidup bersama seluruh keluarganya dengan apa? Dengan taat, tidak membantah. Apakah ketika Tuhan bilang seperti itu kepada Abram langsung bilang, Tuhan aku gak suka, masa aku menerima ini? Enggak, karena apa? Karena tadi yang pertama, Abram udah suruh Lot dulu yang memilih. Lalu ketika hanya daerah itu yang tertinggal, Tuhan memberkati Abram. Dan akhirnya Abram datang dengan taat, datang dengan setia, dia tidak berbantah kepada Tuhan. Dan apa? Terakhir, dari semua itu dia udah terima janji Tuhan ini loh adik-adik. Dia udah terima janji Tuhan, udah enak ya dia terima daerah. Dia udah dijanjikan Tuhan keturunan yang banyak banget. Tapi dia tidak melupakan Tuhan. Kenapa? Di ayat terakhir dia bilang, sudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Keren ya. Dia udah terima janji, ibaratnya ya gue tuh udah pasti kaya gitu loh gitu ya. Kalau orang-orang zaman sekarang, gue tuh udah pasti hidup gue tuh bakal baik-baik aja gitu, gak menyembah Tuhan juga gue bakalan baik-baik aja karena Tuhan udah janji gitu ya. Karena Tuhan gak mungkin mengingkari. Tapi semakin dia terima janji Tuhan, semakin dia datang, dibangunnya mezbah bagi Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan bersama dengan semua keluarganya. Jadi adik-adik, kalau misalnya papa mama menjanjikan adik-adik untuk belikan mainan karena adik-adik berprestasi, adik-adik gak boleh berhenti sampai di situ saja. Adik-adik harus terus tunjukkan kepada papa mama bahwa adik-adik bisa terus
harus berprestasi, ya kan? Dan adik-adik jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada papa mama yang memberikan hadiah itu, menepati janjinya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan itu memiliki rencana yang sangat indah, sangat baik untuk anak-anak-anaknya. Siapa anak-anak Tuhan di sini? Kakak, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Gak ada kan anak hantu? Anak Tuhan semua ya. Kalau kita anak Tuhan, kita pasti menerima janji Tuhan. Dan untuk menerima janji Tuhan, apa yang harus dilakukan? Abram tadi ngapain? Dia taat, dia dengar-dengaran sama Tuhan, ya kan? Dia dengar-dengaran sama Tuhan, dia tidak mengikuti keinginannya sendiri, dia mementingkan orang lain. Jadi kalau adik-adik, misalnya adik-adik punya adik atau punya kakak, ada kue 2, jangan adik-adik ambil 1,5, setengahnya untuk kakaknya, untuk kita sendiri, nggak boleh. Kita harus bagi 1 untuk adik kita, 1 untuk kita. Supaya apa? Supaya orang tua kita, supaya Tuhan melihat, nih anak baik nih, aku akan kasih dia gift, aku akan kasih dia hadiah, surprise deh hadiahnya. Karena apa? Karena kita berbuat baik, iya kan? Jadi di akhir semuanya itu kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan karena perbuatan baik Tuhan yang kita terima, janji Tuhan. Apakah cerita Abram dan Lot ini hanya sampai di situ? Apakah janji Tuhan ini berhenti sampai di situ? Masih akan ada lagi. Gimana ceritanya kakak? Minggu depan adik-adik harus ibadah. Dengarkan lagi cerita Sekolah Minggu Anak Bethel Indonesia di YouTube channel ini. Dan berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita bisa ibadah di gereja kembali. Supaya kita bisa bertemu teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun juga. Amin. Wah, rasanya kurang ya waktunya ingin bercerita sama adik-adik semua firman Tuhan ini yang penuh kebaikan ini. Tapi Kak Febe hanya cuman sampai sini supaya minggu depan adik-adik bisa ibadah lagi. Oke? Oke. Janji ya bakal dengar-dengaran sama Tuhan, sama orang tua, sama orang-orang yang mengasihi kita. Janji ya? Janji. Yeay. Sebelum kita tutup, kakak berharap adik-adik menikmati ibadah kita setiap hari dan sampaikan terima kasih sama papa mamanya karena udah menemani adik-adik beribadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Abram. Kami bersyukur karena Tuhan menepati janji Tuhan kepada Abram dan kami percaya Tuhan juga akan menepati janji-janji Tuhan kepada kami. Terima kasih buat Papa dan Mama yang sudah mendampingi kami. Biar kiranya Tuhan berkati Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu biar kami tumbuh menjadi anak yang menyukakan Tuhan. Setiap hari menyenangkan Tuhan, kami memuji, mengingat semua kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hore. Dadah adik-adik. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.